Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, dengar doaku. Shalom teman-teman di rumah yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita boleh kembali dipersatukan dalam ibadah Kodak Immanuel. Hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Kita bersyukur 4 hari yang lalu kita boleh merayakan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Maka dari itu, saya mau mengajak kita semua yang berjiwa muda, mari kita sama-sama merasakan dan mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Ia adalah Raja segala Raja. Dan biarlah seluruh bangsa boleh sujud menyembah Dia. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
Kita bersyukur memiliki Allah yang beda, yang mau mengampuni setiap dosa anaknya. Biarlah melalui anugerah pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, kita boleh semakin dekat dengannya, mengerjakan panggilannya, bahkan menghidupi kebenaran firman-Nya hari lepas hari. Mari kita minta perkenanan Tuhan untuk melayakkan kita semua untuk menerima anugerah Tuhan. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku terima surga-Mu. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku terima surga-Mu.
Bapa Maha Kasih, kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, memimpin setiap kami untuk dapat menjalani kehidupan kami hari lepas harinya. Saat ini kami mau datang di hadapan-Mu, menyerahkan setiap hati kami di dalam persekutuan ini untuk dapat merenungkan bagian daripada firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, agar dapat menyampaikan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini saya beri tema dengan next level. Level selanjutnya. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Filemon. Filemon 17 hingga yang ke-18. Filemon 17 hingga yang ke-18. Teman-teman, saya akan membacakan untuk kita semua. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Teman-teman, kita tahu bahwa Paulus menuliskan banyak surat kepada jemaat-jemaat di kota-kota yang ada. Namun Paulus juga ada menuliskan beberapa surat yang bersifat pribadi. Dan di antaranya itu adalah surat Filemon. Nah, surat Filemon merupakan surat pribadi sekaligus surat terpendek yang pernah Paulus tuliskan. Sebelum kita masuk kepada ayatnya yang ke-17 hingga yang ke-18, di mana firman Tuhan yang hari ini kita baca, ada beberapa hal yang saya rasa teman-teman perlu ketahui. Filemon bukanlah seorang pendeta. Dia adalah seorang jemaat yang memiliki kewarganegaraan Romawi. Dia tinggal di kota Kolose. Nah, setelah dia bertemu Paulus di Efesus, barulah Filemon ini menjadi orang Kristen dan membuka rumahnya untuk dapat menjadi tempat ibadah. Ingat teman-teman, pada masa itu atau kekristenan mula-mula tidak memiliki bangunan gereja seperti yang sekarang ini. Mereka beribadah di rumah-rumah. Nah, karena Filemon ini merupakan warga negara Romawi, maka wajar pada saat itu dia memiliki beberapa budak. Ingat teman-teman, pada masa itu atau di dalam konteks Romawi, budak itu adalah properti yang bernafas. Nilainya tidak lebih dari benda mati ataupun hewan. Mengapa seperti itu? Pertama, hidup daripada seorang budak sepenuhnya milik tuannya. Dan yang kedua, karena hidup daripada budak adalah milik tuannya, maka budak boleh diperlakukan atau dibunuh kapanpun tuannya mau. Nah, setelah kita mengetahui beberapa hal ini, kita kembali melihat Onesimus, salah satu budak daripada Filemon. Onesimus ini lari dari Filemon, tuannya. Dia lari setelah dia mencuri dari tuannya. Dia meninggalkan Kolose dan dia lari ke Roma. Nah, di sanalah dia bertemu dengan Paulus. Singkatnya, pertemuan antara Onesimus dengan Paulus membuat Onesimus ini bertobat dan ingin melayani Tuhan. Namun pertobatan seseorang tidak lantas membuat permasalahan dalam relasi mereka selesai begitu saja. Paulus menyadari bahwa permasalahan Onesimus dengan Filemon itu belum selesai. Ingat teman-teman, permasalahan yang belum selesai dapat menjadi bom waktu dalam pelayanan maupun dalam relasi.
Nah, karena itu Paulus menulis surat kepada Filemon dengan maksud menyelesaikan permasalahan antara Onesimus dengan Filemon. Di dalam surat tersebut, sembari Paulus mengirimkan surat tersebut, Onesimus melakukan pelayanannya. Nah, bagaimana caranya Paulus menyelesaikan permasalahan dalam relasi mereka ini? Inilah pertanyaan utama dari keseluruhan surat Filemon ini. Bagaimana Paulus menyelesaikan permasalahan dalam relasi mereka? Surat Filemon ini mempunyai satu jawaban sederhana, yaitu Paulus menyelesaikan permasalahan antar relasi mereka ini dengan cara Kristus. Paulus menyelesaikan permasalahan dalam relasi dengan cara Kristus. Nah, ada dua cara Kristus yang diperlihatkan oleh Paulus dalam surat Filemon ini. Yang pertama itu adalah substitusi. Substitusi. Nah, saya memulai bagian ini dengan menjelaskan tentang dosa. Beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa dosa adalah perbuatan jahat. Dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Benar, tidak salah. Namun hal itu kurang tepat. Dosa adalah meleset dari Allah. Dosa adalah meleset dari Allah. Saya berikan gambaran sederhana. Dalam sasaran tembak ada lingkaran-lingkaran yang masing-masing memiliki nilai pada bagian-bagiannya. Banyak orang berpikir bahwa dosa itu ada di nilai 60 atau di nilai 40 atau dinilai lebih rendah daripada itu. Namun teman-teman, itu merupakan kekeliruan. Dosa adalah meleset dari sempurna. Allah adalah sempurna. Maka dosa itu meleset daripada kesempurnaan itu. Ketika kita melihat sasaran tembak ini, maka kita mengetahui bahwa meleset sedikit saja dari inti sasaran tembak itu atau titik sempurna dari sasaran tembak itu sudah merupakan dosa. Sekalipun dia 99, itu sudah termasuk dosa. Dosa adalah meleset dari Allah. Sederhananya, di luar daripada garis sempurna itu sudah merupakan dosa. Nah, melalui ini kita mengerti apa itu maut. Upah dosa adalah maut. Nah, teman-teman mengerti bagian ini bukan berpikir dengan cara sesuatu maut adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Bukan. Meleset dari Allah itu adalah maut. Maut bukan sesuatu yang Allah ciptakan supaya kita bertobat. Maut bukan sesuatu yang Allah ciptakan supaya kita takut lalu kembali kepadanya. Bukan. Melainkan konsekuensi logis atau akibat alamiah dari dosa itu sendiri adalah maut. Teman-teman ingat satu bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah adalah hidup. Maka ketika kita melihat Allah adalah sempurna dan titik sempurna itu adalah hidup, maka di luar daripada titik sempurna itu adalah maut. Jadi bukan Allah yang menciptakan maut, melainkan akibat alamiah yang dipilih oleh manusia, yaitu di luar Allah, itulah yang kita sebut sebagai maut. Oleh karena itu tidak ada cara lain untuk dapat menebus dosa manusia selain daripada maut.
selain daripada kematian. Dan itulah yang Yesus lakukan melalui kematiannya di kayu salib, yaitu substitusi, menggantikan apa yang seharusnya kita terima. Yesus melakukan substitusi. Yesus menggantikan apa yang seharusnya kita terima. Saya lanjutkan ke bagian yang kedua terlebih dahulu, sebelum kita masuk kepada korelasinya dengan apa yang dilakukan oleh Paulus dalam surat Filemon ini. Yang kedua adalah imputasi. Imputasi. Menggantikan apa yang seharusnya kita terima atau substitusi tidak lantas membuat kita layak atau benar di hadapan Allah. Kita tetap tidak memiliki status orang benar di hadapan Allah. Yang artinya kita tidak akan pernah bisa memiliki persekutuan intim dengan Allah. Oleh karena itu selain substitusi, Yesus melakukan imputasi kebenaran. Memperhitungkan status kebenarannya kepada kita. Nah teman-teman, inilah yang tidak pernah dan mungkin tidak akan pernah dapat dimiliki oleh kepercayaan lain. Dalam kepercayaan lain mereka melakukan amal, mereka melakukan perbuatan baik untuk dapat menutupi kesalahan. Padahal kita tahu perbuatan baik tidak akan pernah bisa menutupi dosa. Dan kalaupun seandainya bisa, perbuatan baik tidak akan pernah bisa menggantikan status seseorang. Perbuatan baik tidak akan pernah bisa menggantikan status keberdosaan manusia. Nah teman-teman, saya mengambil satu contoh. Teman-teman tahu Robert Downey Jr., pemeran Tony Stark atau Iron Man. Seorang yang begitu terkenal di dalam satu dekade penuh ini. Robert Downey Jr., dia memulai karir sebagai Iron Man di tahun 2003. Membuat sebanyak mungkin nama baik yang dilihat oleh orang-orang. Membuat semua hal-hal yang baik dilihat oleh semua orang. Namun teman-teman, semua kebaikan yang dilakukannya sepanjang dekade ini, sepanjang 10 tahun ini, itu tidak dapat pernah bisa mengubah statusnya yang pernah dia lakukan. Statusnya yang terdahulu, yaitu mantan narapidana narkoba. Semua kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan pernah bisa merubah status yang dimilikinya, yaitu orang berdosa. Hanya Kristus, pribadi yang tidak berdosa, yang tidak memiliki status orang berdosa, yang sempurna sejak awalnya, yang mampu mengubah status itu. Dalam Roma 5 ayat 15 hingga yang ke-19, teman-teman dapat melihat bahwa Paulus menjelaskan kepada kita, ketika kita percaya pada Kristus, Dia ada di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Sehingga status kebenaran yang dimiliki oleh Kristus dilimpahkannya untuk pembenaran status kita. Status kebenaran Kristus dilimpahkannya untuk pembenaran status kita. Imputasi. Dan melalui pembenaran status inilah kita dapat berelasi kembali dengan Allah. Ini jugalah yang dilakukan oleh Paulus dalam relasi Filemon dengan Onesimus. Paulus melakukan substitusi. Di ayat yang ke-18 kita melihat
Paulus jelas sekali mengatakan bahwa ia akan menggantikan semua hutang atau ganjaran yang harus diterima oleh Onesimus. Paulus melakukan substitusi. Paulus menggantikan semua hutang atau ganjaran yang harus diterima oleh Onesimus. Dan tidak berhenti sampai di sana. Paulus juga melakukan imputasi kepada Onesimus. Ayat ke-17 memperlihatkan Paulus menuliskan kepada Filemon secara langsung. Filemon, terimalah status Onesimus seperti engkau menerima status aku, Paulus. Terimalah Onesimus, status Onesimus sebagai statusnya, seperti menerima statusnya Paulus. Teman-teman, Paulus menggambarkan atau menghidupi imannya dengan luar biasa. Dia mengetahui bahwa Yesus Kristus mendamaikan relasi Bapa dengan manusia. Dia tahu bahwa Yesus Kristus melakukan substitusi dan juga imputasi untuk dapat mendamaikan Allah Bapa dengan manusia. Namun Paulus tidak berhenti pada mengetahuinya. Paulus masuk kepada level selanjutnya, yaitu menghidupi Kristus. Menghidupi pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Paulus menghidupi Yesus Kristus dengan mendamaikan Filemon dengan Onesimus. Paulus melakukan substitusi dan juga imputasi agar relasi Filemon dengan relasi Onesimus dapat menjadi damai. Teman-teman, ada satu ayat yang dapat menggambarkan tindakan dari Paulus dalam surat Filemon ini. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teman-teman, surat ini bukan hanya mengajarkan kita bagaimana Kristus mendamaikan relasi Bapa dengan manusia. Tapi lebih lagi, surat ini mendorong kita untuk dapat menjadi duta Kristus, untuk dapat menjadi terang Kristus dengan mendamaikan relasi antar orang-orang yang ada di sekitar kita. Relasi antar orang tua kita, papa mama kita, relasi antar teman ataupun sahabat-sahabat kita, relasi antar saudara kita ataupun keluarga-keluarga kita, juga relasi antar teman-teman seiman kita, relasi antar teman-teman di dalam gereja kita. Ketika kita tahu bahwa mereka memiliki relasi yang tidak baik, berdiam diri bukanlah cara yang tepat. Namun bertindak tanpa berpikir dan tanpa mengenal waktu juga merupakan hal yang keliru. Kita sama-sama melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus mengajarkan kepada kita ketika melihat relasi antar pribadi atau antar kelompok sudah tidak baik. Maka hal pertama yang harus kita lakukan, langkah pertama yang harus kita lakukan
adalah menerima orang yang bersalah. Menerima pribadi yang bersalah. Setelah kita menerima orang yang bersalah, kita menyadarkan dia untuk melihat kesalahannya. Menyadarkan orang yang bersalah untuk melihat kesalahannya. Atau dengan kata lain, membawa orang yang bersalah kepada pertobatan. Setelah langkah pertama ini selesai, setelah menerima dan juga menyadarkan orang yang bersalah ini kita lakukan, maka kita masuk kepada langkah yang kedua. Melihat apakah kita dapat mempercayai orang pertobatan yang dia telah lakukan. Melihat apakah pertobatan yang telah dilakukannya sungguh dan membawanya kepada pelayanan. Seseorang yang bertobat memiliki kerinduan dalam hatinya untuk dapat melayani Tuhan. Teman-teman dapat melihat dari Paulus pada Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-9, pasalnya yang ke-9, ketika Paulus mengalami pertobatan, dia didorong, dia mendapatkan dorongan dari dalam dirinya untuk dapat melayani Tuhan. Demikian pula dengan Onesimus, ketika dia bertobat, dia memiliki hati yang ingin melayani Tuhan. Dan dengan melihat seseorang ingin melayani Tuhan, maka kita dapat melakukan substitusi dan juga imputasi untuk dapat mendamaikan relasi mereka dengan orang-orang, pribadi-pribadi, kelompok-kelompok yang dulu dia pernah melakukan salah. Pertama, melihat, menerima, dan menyadarkan orang yang bersalah. Lalu membawanya kepada pertobatan. Membawanya untuk dapat melayani Tuhan. Dan setelah itu, melakukan substitusi dan imputasi dengan mendamaikan relasinya dengan orang yang pernah dilukainya. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Maha Kasih, kami tahu bukanlah sebuah hal yang mudah ketika kami melihat relasi antara orang-orang di sekitar kami sedang tidak baik. Namun kami mengetahui bahwa ketika relasi kami dengan Allah Bapa tidak baik, Engkau melalui pribadi Yesus Kristus berinisiatif untuk dapat mendamaikan hubungan kami dengan Allah. Engkau mendamaikan relasi Bapa dengan setiap kami orang-orang yang berdosa. Membawa kami ke dalam pertobatan, menerima setiap kami. Membawa kami dan menanggung setiap daripada kesalahan atau upah daripada dosa yang kami lakukan. Menggantikan kami untuk dapat menghadapi maut. Membawa kami kepada status pembenaran-Mu untuk dapat berelasi kembali dengan Allah. Bapa, kami ingin seperti Paulus. Kami ingin menjadi duta Kristus untuk dapat mendamaikan relasi orang yang ada di sekitar kami. Bukan hanya mengetahui, tapi kami ingin menjadi duta-Mu, menjadi Kristus, menjadi terang Kristus untuk dapat membawa perdamaian dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bawalah setiap kami ya Bapa, urapilah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuntunlah setiap kami untuk dapat masuk kepada level selanjutnya, mendamaikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Engkau yang membawa setiap kami untuk dapat mengenal Engkau. Engkau yang membawa setiap kami untuk dapat berelasi dengan Engkau. Engkau juga
yang membawa kami di dalam setiap tempat kami masing-masing, di dalam setiap kondisi kami masing-masing, untuk dapat menjadi pembawa damai di hadapan Allah, untuk dapat menjadi pembawa damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati setiap kami dan yang telah melakukan substitusi dan imputasi dalam hidup kami. Kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh saudara Filemon. Kiranya firman Tuhan yang boleh tertabur malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bagi teman-teman yang ingin mendukung pelayanan Pemuda Immanuel khususnya, bisa langsung menyalurkan persembahan kasih melalui rekening di bawah ini, atau dapat memberikannya secara langsung kepada Bendahara Pemuda Immanuel, yaitu Saudari Fili Liander. Dan jangan lupa setelah ibadah ini akan ada games dengan hadiah yang menarik. Mari kita kembalikan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Sampai jumpa teman-teman. Halo, shalom teman-teman. Kembali lagi kita dalam kuis berpacu dalam Kodak. Bagaimana teman-teman? Sudah siap untuk menerima soal-soal kuis? Seperti biasa ya, ada 3 pertanyaan yang harus teman-teman jawab dan dengan secara cepat.
Bagi teman-teman yang berhasil menjawab dengan benar ketiga soal tersebut dan yang paling cepat, itulah yang menjadi pemenang. Jawaban teman-teman silakan kirim ke grup Kodak Immanuel. Kita akan masuk ke dalam soalnya ya. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan substitusi? Pertanyaan kedua. Apakah yang dimaksud dengan imputasi? Pertanyaan ketiga, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab tanda tanya pada pertanyaan nomor 3 tersebut adalah, silakan teman-teman jawab ya. Ayo segera kirim jawabannya di grup Pemuda Kodak Immanuel. Ditunggu jawabannya. Sampai bertemu dalam kuis berikutnya. Berpacu dalam Kodak.